Islam adalah agama. Kamu bingung mau belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu? Atau kamu bingung mau belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami? Nah, kami tahu solusinya. Ayo ikuti program Kuliah Studi Islam atau KSI Online bersertifikat. Program ini telah diikuti oleh 100.000 lebih peserta dari seluruh Indonesia loh. Dan program ini 100% gratis. Kenapa sih kamu harus bergabung di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online ini? Pertama, kedua, ketiga, selangkah Rasul mulia, keempat, sebagai pedoman, kelima, Quran dan Sunnah sebagai keenam, jalan hidup kami. Islam adalah agama mulia dan seluruh program ini gratis. Allah yang esa. Daftar sekarang juga dengan ketik KSI tanda pagar nama lengkap, tanda pagar kota, dan kirim melalui nomor WhatsApp berikut ini. Ayo tunggu apa lagi? Daftar segera di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online. Masya Allah, menarik bukan? Bagi kamu yang ingin belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu, dan yang ingin belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami, Kuliah Studi Islam atau KSI Online solusinya. Sebagai jalan hidup kami. Mas. Mau daftar kuliah nggak, Mas? Enggak Mas. Biayanya murah loh, Mas. Dan akreditasinya juga baik loh, Mas. Maaf, enggak dulu Mas. Tapi ini kampus bersyariah loh, Mas. Dan lulusannya juga berkualitas. Di mana Mas? Oh, di STAI Al-Hidayah. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Summa amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Di kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas satu tema, yaitu tentang al-istinja, ya, atau bersuci dari najis. Dikatakan di dalam kitab, ya, Matan Abu Syuja, ya, ini salah satu kitab Syafi'iyah, ya. Beliau mengatakan wal istinja wajibun minal bauli wal ghaid. Istinja itu hukumnya wajib, ya, untuk membersihkan air kencing ataupun, ya, kotoran, ya, buang air besar. Wal afdal, nah yang paling afdal ayastanjiya bil ahjar thumma yutbi'aha bil ma. Ya, seseorang beristinja dengan batu atau sejenisnya, kemudian diikuti dengan air. Ini istinja yang sempurna. Bisa dengan batu kemudian dengan
air. Sebab istinja itu bisa menggunakan salah satunya. Jadi media istinja atau cebok bahasa kitanya itu bisa dengan batu, bisa dengan air, atau bisa dengan keduanya. Ya, dan boleh mencukupkan dengan salah satunya, baik batu saja ataupun air saja. Dan itu boleh, walaupun dua-duanya ada. Kita punya batu, kita punya air. Ya, kita hanya dengan batu saja boleh, atau dengan air saja boleh. Beda dengan tayamum. Kalau tayamum itu kalau tidak ada air baru batu, baru debu, gitu ya. Tapi kalau istinja, kalau kita punya air dan batu boleh dengan salah satunya atau dengan keduanya. Nah, jika dengan keduanya itu batu dulu baru dengan air. Wa yajuzu ay yaktasira 'alal ma' aw 'ala thalathati ahjar yunqi bihinnal mahal. Nah, di sini dikatakan boleh mencukupkan hanya dengan air saja atau dengan 3 batu. Ya, kalau batu minimal 3 untuk membersihkan daerah yang terkena najis, baik kubul ataupun dubur. Istilah lain kalau hanya dengan air saja itu istilahnya istinja. Kalau dengan batu saja itu namanya istijmar. Ya, istilah lainnya. Nah, fa idza arada al-iqtisar ala ahadihima fal ma'u afdal. Nah, jika kita ingin mencukupkan dengan salah satunya, maka mencukupkan dengan air itu lebih bagus daripada mencukupkan dengan batu. Walaupun di sini khilaf antar ulama. Ada yang mengatakan lebih afdal dengan batu saja. Ya, kenapa? Karena kalau dengan batu biasanya tangan kita tidak menyentuh najis. Ya, walaupun kurang begitu bersih. Tetapi kalau dengan air, tangan kita menyentuh najis langsung. Walaupun lebih bersih. Tapi di dalam kitab ini mencukupkan dengan air saja itu lebih afdal daripada mencukupkan dengan batu saja. Ya. Dua-duanya jauh lebih afdal. Batu dulu baru air, bukan air dulu baru dengan batu. Nah, ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ya, dikatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke dalam WC. Fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma wa anazatan fayastanji bil ma. Nah, maka aku, ya Anas bin Malik ini pembantu Rasul. Aku dan anak kecil ya yang sepantaran denganku, yang seumuran denganku, itu membawakan untuk Rasul ya 1 bejana air dan juga tombak. Tombak biasanya digunakan untuk menutup antara seseorang yang berada di kamar kecil dengan pandangan orang lain. Ya, tombak kemudian diletakkan kain di situ biasanya. Nah, ini ya dikatakan fayastanji bil ma, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam beristinja dengan air. Ini dalil bahwa Rasul beristinja dengan air. Juga hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya. Beliau mengatakan ata Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaid. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi ghaid. Nah, ghaid ini adalah tempat buang hajat. Bukan kotoran yang keluar dari manusia. Walaupun dimutlakan maknanya sekarang kotoran yang keluar dari manusia. Tapi ghaid di sini maknanya adalah tempat buang hajat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mendatangi tempat buang hajat, fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjar. Dan aku diperintahkan oleh Rasul untuk membawakan 3 butir batu. Nah, maka kalau kita ingin pipis, ingin buang air besar, kantongi 3 butir batu. Persiapan ya untuk istinja, bukan untuk menghilangkan mulesnya, bukan ya. Untuk istinjanya atau istijmarnya ya, kantongi 3 butir batu. Nah, Rasul memerintahkan ya sahabatnya ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu an untuk membawakan Rasul 3 butir batu. Tujuannya untuk istinja gitu ya. Nah, kemudian hadis riwayat Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu anha,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza dhahaba ahadukum ilal ghaid. Kalau seseorang di antara kalian keluar ke tempat buang hajat, ya, falyadhhab ma'ahu bi thalathati ahjar, hendaknya dia membawa atau mengantongi 3 butir batu, yastatibu bihinna, ya, dan hendaknya seseorang membersihkan, ya, tempat kotorannya itu dengan batu-batu tersebut. Fa innaha tujzi'u anhu, karena hal itu mencukupi. Terutama kalau kita sedang berada di pegunungan, ya, jarang air, tapi banyak batu. Silakan ambil batu, kemudian melipir ke tempat yang sepi, pipis di situ, ya, buang air besar di situ, silahkan. Kemudian pakai batu, ya, itu. Dan itu mencukupkan, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi minimalnya dengan 3 batu. Ya, kalau dirasa kurang bersih boleh dengan 5 batu, gitu ya. Jadi dengan bilangan yang ganjil. Nah, jadi medianya di sini ada air, ada batu. Juga hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi serta Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nazalat hadhil ayah fi ahli Quba." Ya. Ada satu ayat yang turun, ya, berkenaan dengan penduduk Quba, ya, sebuah kota di dekat Madinah, ya. Apa ayatnya? Fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalamnya terdapat, ya, orang-orang yang suka bersuci dan Allah menyukai kesucian, ya. Allah menyukai orang-orang yang bersuci. Nah, ini turun untuk ahlul Quba. Kenapa demikian? Rasul mengatakan kanu yastanjuna bil ma, sebab mereka itu beristinjanya dengan air. Artinya air itu lebih suci, ya, lebih afdal daripada batu, walaupun batu boleh. Jadi bersuci dengan air itu tidak hanya kebutuhan kita secara duniawi, tapi mengandung pahala besar dan mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah menyukai orang-orang yang bersuci. Nah, kemudian wa yajtanibuna istiqbalal qiblah wastidbaraha fis sahra. Nah, ketika buang hajat itu di tanah lapang, bukan di sebuah bangunan, ya, di tanah lapang atau di hutan yang tidak ada bangunannya, maka hendaknya seseorang tidak menghadap kiblat ketika buang hajat dan juga tidak membelakangi kiblat. Ya. Jadi kalau kiblat itu ada di sana, berarti menghadap sana atau membelakangi sana itu tidak boleh. Jadi menghadapnya, kalau di Indonesia menghadapnya ke utara atau ke selatan, ya. Ke utara atau ke selatan. Alhamdulillah di WC-WC kita menghadapnya kalau tidak ke utara, ke selatan, ya, gitu. Nah, ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, dari Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha." Kalau kalian, ya, mendatangi ghaid, ya, mendatangi tempat buang hajat, maka janganlah kalian menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat, walakin syarriku aw gharribu, tetapi menghadaplah ke timur atau menghadaplah ke barat. Nah, Rasul mengatakan ini itu ketika berada di Madinah, ya, sebab kiblatnya itu, ya, itu kalau tidak salah ke selatan, ya. Dari Madinah itu kiblatnya ke arah selatan, sehingga Rasul perintahkan menghadaplah ke timur atau menghadaplah ke barat. Tapi kalau di Indonesia mungkin Rasul akan bersabda menghadaplah, ya, ke utara atau menghadaplah ke selatan. Ini, ya, jadi yang pasti kalau di tanah lapang itu tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, ya, saat buang hajat.
Wa yajtanibul baul wal ghaid fil ma'ir raqid. Ya, ada satu lagi hadis lagi. Ya, kalau di dalam ruangan ini ulama Syafi'iyah mengatakan dimakruhkan. Kita punya WC. Ternyata WC itu ya sudah menghadap kiblat dan pembongkarannya mengeluarkan dana yang besar, gitu ya. Nah, itu maka tidak apa-apa kalau berada di dalam ruangan walaupun dimakruhkan. Di sini dikatakan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala irtaqaitu fawqa dhahri baiti Hafsah li ba'di hajati. Satu hari aku ya naik ke rumah Hafsah untuk keperluanku. Hafsah itu salah satu istri Rasul, ya. Fara'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustadbiral qiblah mustaqbilas syam. Nah, aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ya buang hajat itu membelakangi kiblat dan menghadap ke Syam. Ya. Nah, ini dalil dibedakan hukum antara berada di tanah lapang yang tidak ada dinding dengan ketika ada dinding. Nah, kemudian tidak boleh seseorang buang air kecil, apalagi buang air besar, fil ma'ir raqid, di air yang tergenang. Ya, seperti di kolam renang atau di mana gitu ya, yang tergenang. Itu tidak boleh. Buang air kecil ataupun buang air besar. Hadis riwayat Muslim dan yang lainnya dari Jabir radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha ayyubala fil ma'ir raqid. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang buang air kecil di air yang tergenang, tidak mengalir. Ya. Wa taghawud aqbah wa aula bin nahyi. Nah, ketika kencing saja dilarang, apalagi buang air besar, itu lebih buruk lagi dan lebih tercela lagi. Ini wa tahta syajaratil musmirah wa fit tariq wa dhil. Juga tidak boleh seseorang buang air kecil atau besar di bawah pohon yang berbuah. Ya, di bawah pohon durian, bawah pohon mangga, bawah pohon rambutan. Itu tidak boleh. Ya. Wa fit tariq, atau di jalanan manusia. Ya, di jalanan yang biasa dilewati manusia, itu juga tidak boleh. Wa fil dhil, atau di tempat-tempat berteduhnya manusia, di halte tempat berteduh manusia. Ya. Itu tidak boleh. Ini berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ittaqul la'anain. Ya, jauhilah oleh kalian dua laknat. Ya. Jauhilah oleh kalian dua laknat. Qalu wa man la'anani ya Rasulullah. Sahabat berkata, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan dua laknat itu? Ya. Maka beliau mengatakan alladzi yatakhalla fi tariqin nas au fi dhillihim. Dua laknat di sini adalah seseorang yang buang hajat di jalanan manusia atau di tempat berteduh mereka. Sebab kalau seseorang buang hajat di pinggir jalan, orang yang sering lewat, itu pasti dilaknat orang itu, baik ketahuan maupun tidak. Ya, dia akan dilaknat, akan dicela oleh lisan-lisan manusia. Ya, di halte-halte tempat orang-orang menunggu bis, ya, itu akan tercela. Dia akan dicela oleh orang-orang yang lewat. Ya. Nah, kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menghindari celaan manusia dikarenakan tingkah laku buruk kita. Nah, maka jangan buang hajat ya di bawah pohon yang berbuah, ya di tempat orang melewat, dan juga di tempat-tempat orang berteduh, sebab ini akan mengundang laknat. Ya. Wasuqbi,
juga dilarang buang air ya kecil atau besar di lubang-lubang yang ada di tanah. Ya. Sebab bisa jadi di situ ada semut, ada binatang, itu akan tersakiti. Ya. Biasanya dulu anak-anak kecil tuh sengaja lubang semut dikencingin. Nah, gitu ya. Nah, itu tidak boleh. Ya, dilarang oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini dari Abdullah ibnu Sirjis radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubala fil juhri wa huwa thaqbu fil ardi." Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang pipis di lubang-lubang yang ada di bumi. Ya, di sarang-sarang binatang. Ya, itu tidak boleh. Wala yatakallamu 'alal baul wal ghaid, dan hendaknya seseorang tidak ngobrol ya ketika pipis atau ketika buang air besar. Ya, biasanya di kampung ke sungai berdua bertiga sambil nongkrong sambil ngobrol. Nah, ya. Itu tidak boleh. Itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dilarang. Apa dalilnya? Hadis riwayat Muslim dan yang lainnya dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Ya. Anna rajulan marra wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabul. Ada seseorang yang melewati Rasul dan Rasul sedang buang air kecil. Ya, fasallama alaihi, maka orang ini pun karena berjumpa dengan Rasul, orang ini menyampaikan salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Falam yarudda alaih, tapi Rasul tidak menjawabnya. Ya. Rasul tidak menjawabnya. Ya. Nah, ini dalil ya, kenapa Rasul tidak menjawab salam, padahal menjawab salam itu adalah kewajiban. Nah, ini dikarenakan Rasul sedang pipis. Ya, tidak boleh berbicara, tidak boleh ngomong, apalagi ngobrol, gitu ya. Jadi tidak boleh. Juga hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya dari Abu Sa'id radhiyallahu an. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakhruju rajulani yadribanil ghaid kashifaini an auratihima yatahaddatsani fa innallaha azza wa jalla yamqutu ala dzalik." Ya. Ini. Jadi tidaklah ada dua orang yang keluar menuju tempat buang hajat. Keduanya membuka aurat dan keduanya ngobrol. Sesungguhnya Allah azza wa jalla membenci hal itu. Ya, membenci hal itu. Jadi tidak boleh ketika buang hajat ya seseorang ngobrol ya. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah ya. Seseorang ketika ingin masuk ke dalam tempat buang air, hendaknya dia membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab WC atau hammam atau baitul khala ya itu biasanya dihuni oleh jin. Ya, sebab jin itu jin kafir ya, senang di tempat-tempat yang kotor, yang ada najisnya. Ya, dan dia senang menghuni ruangan-ruangan kosong. Sebab WC itu ruangan kosong. Diisinya kalau ada kebutuhan saja. Nah, maka kita harus berlindung dengan membaca bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari khubus. Nah, khubus itu jamak daripada khabith, yaitu jin kafir laki-laki. Al khaba'ith itu jamak daripada khabithah, yaitu jin kafir
perempuan. Ya. Nah, biar tidak diganggu oleh jin, maka baca doa ini. Ya. Kalau kita masuk ke WC tidak baca ini, maka bisa jadi kita akan diganggu oleh jin, akan dibuat betah berlama-lama di WC, atau melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla di WC. Ya, itu pengaruh dari gangguan jin. Ya. Kemudian ketika keluar dari kamar kecil, hendaknya ya membaca apa yang dibaca oleh Rasul, yaitu ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adza wa afani. Ya. Alhamdulillahilladzi ya adzaqani ladzatahu wa abqa fi quwwatahu ya fi quwwatahu wa dafa'a anni adzahu. Nah, di antara doa Rasul ketika keluar hamam yaitu membaca ghufranaka. Ya Allah, ampuni aku. Kenapa minta ampun? Ya. Para ulama mengatakan Rasul itu dalam kesehariannya di banyak waktunya senantiasa berzikir kepada Allah, bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertahlil. Ya, jadi lisannya senantiasa basah dengan zikrullah. Ikan zikir itu ketika masuk ke dalam WC. Nah, berhentinya zikir Rasul, diamnya lisan Rasul dari memuji Allah, itu dianggap sebagai sebuah kekurangan dalam dirinya, dianggap sebagai kelalaian. Jadi ketika keluar langsung minta maaf dulu kepada Allah. Ghufranaka, ya Allah ampuni aku, tadi aku tidak berzikir kepadamu, ya, tadi aku lalai, tidak memujimu, seolah-olah seperti itu. Ya. Maka langsung minta ampun. Ghufranaka, ya Allah ampuni aku. Ya. Ya. Setelah itu baru membaca alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adza wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah ya menghilangkan sakit dariku, itu sakit perut, ya, wa afani, dan menyehatkanku. Sebab kalau tidak dikeluarkan kotoran itu akan membuat kita sakit. Ya, kita tidak sehat. Dan ini adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ini adalah ya beberapa adab ya dan juga syariat yang sangat agung yang berkaitan dengan istinja, ya, yang menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang sangat sempurna sekali. Ya, hal-hal yang seperti ini pun diurus, apalagi hal-hal yang besar, yang lebih besar daripada istinja. Allahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.